Malam semuanya, saya berterima kasih kepada dosen yang sudah memberikan kesempatan pada kelompok kami untuk mempresentasikan dan juga kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktu untuk kami. Saya Angelin dengan NIM 202110 yang akan bertugas sebagai moderator dalam presentasi kelompok kali ini, di mana kelompok kami akan membahas operating system. Namun tentunya saya tidak sendirian karena akan ditemani oleh rekan-rekan saya, yaitu Halo, perkenalkan nama saya Juan Antonio Vivaldi Saragi dengan NIM 2021111681. Halo, perkenalkan nama saya Hotama Sanjaya dengan NIM 201121214. Halo, perkenalkan nama saya Vito Hanstan dengan NIM 2021110191. Halo, perkenalkan saya Vivaldi dari NIM 202110810. Kali ini saya akan menjelaskan dari sistem operasi. Sistem operasi atau OS merupakan perangkat program yang mengontrol eksekusi program aplikasi dan bertindak sebagai perantara antara pengguna komputer dan perangkat keras komputer. OS dapat diartikan sebagai perangkat lunak yang mengolah perangkat keras untuk menjalankan sistem aplikasi. Tujuan dari OS antara lain untuk membuat sistem operasi menjadi nyaman saat digunakan, untuk menjalankan program dan membuat pemecahan masalah pengguna menjadi lebih mudah. Contoh dari OS adalah Windows NT, OS 2, dan macOS. Sistem komputer dapat dibagi menjadi 4 komponen. Yang pertama perangkat keras, sistem operasi, program aplikasi, dan pengguna. Organisasi operasi sistem komputer terdiri dari satu atau lebih CPU dan sejumlah pengontrol perangkat yang terhubung melalui bus umum yang menyedia akses ke memori bersama, seperti perangkat audio. CPU dan pengontrol dapat mengeksekusinya secara bersama. Next. Struktur penyimpanan merupakan program komputer yang harus berada di memori utama atau RAM untuk dieksekusi. Memori utama atau RAM merupakan satu-satu area penyimpanan besar yang dapat diakses oleh prosesor secara langsung yang akan membentuk sebuah array dari kata-kata memori. Setiap kata memiliki alamatnya sendiri. Program dan data tidak disimpan di memori utama secara permanen karena dua alasan. Pertama, memori utama biasanya terlalu kecil untuk menyimpan suatu program. Baru memori utama adalah standar penyimpanan yang akan kehilangan datanya saat data dimatikan. Baru next. Struktur I/O merupakan sistem komputer yang terdiri dari CPU dan beberapa pengontrol perangkat yang terhubung melalui bus. Pengontrol ini bertanggung jawab untuk memindahkan data antara perangkat yang dikontrol dan perangkat lokal penyimpanan. Saya akan melanjutkan kepada Juan. Halo, di sini saya akan menjelaskan tentang struktur sistem komputer. Ada berbagai kategori untuk merancang sistem komputer sesuai dengan jumlah prosesor yang digunakan. Yang pertama yaitu sistem prosesor tunggal, yang berarti ada satu CPU yang mengeksekusi instruksinya. Yang kedua ada sistem multiprosesor, yang berarti ini berisi dua atau lebih prosesor yang berbagi seperti bus, jam, memori fisik, dan perangkat periferal. Kelebihan dari multiprosesor ini adalah satu, meningkatkan keluaran, yang kedua harga yang murah, yang ketiga meningkatkan keandalan atau performa. Dan yang terakhir ada sistem clustered, yaitu terdiri dari beberapa sistem komputer yang dihubungkan oleh jaringan area lokal. Next. Adapun sistem operasi telah dikembangkan selama bertahun-tahun. Generasi yang pertama yaitu dari tahun 1945 sampai 1955 dengan
Electronic device yang digunakan adalah vacuum tubes dengan tipe OS plugboard. Generasi kedua yaitu pada tahun 1955 sampai 1965. Device yang digunakan yaitu transistor dengan OS batch system. Yang ketiga yaitu ada pada tahun 1965 sampai 1980. Device yang digunakan IC atau integrated circuit. OS yang digunakan yaitu multi-programming. Dan yang terakhir yang kita gunakan sampai saat ini yaitu OS yang digunakan adalah PC. Penjelasan selanjutnya akan dijelasi oleh Vito. Saya akan menjelaskan tentang pengembangan kinerja OS. Dalam pengembangan kinerja OS ini terdapat yang namanya operasi online dan offline. Subrutin khusus ditulis untuk setiap program I/O yang disebut mengontrol perangkat. Beberapa perangkat I/O telah dilengkapi untuk operasi online atau bisa dibilang dengan terhubung ke prosesor, dan juga operasi offline yang atau bisa disebut dengan dijalankan oleh unit kontrol. Selanjutnya ada penyangga. Penyangga bisa disebut juga sebagai buffer, yaitu area penyimpanan utama untuk menyimpan data selama transfer I/O. Pada input, data ditempatkan di buffer oleh saluran I/O. Ketika transfer selesai, data dapat diakses oleh prosesor. Buffering mungkin tunggal atau juga ganda. Selanjutnya ada juga namanya spoiling atau operasi peripheral secara bersamaan online. Spoiling menggunakan disk sebagai buffer yang sangat besar. Spoiling berguna karena perangkat mengakses data yang tarifnya berbeda. Buffer menyediakan waktu tunggu stasiun di mana data dapat beristirahat sementara perangkat yang lebih lambat menyusul. Spoiling memungkinkan tumpang tindih antara perhitungan satu pekerjaan dan I/O pekerjaan lain. Bisa kita lanjutkan di sini ada multiprogramming. Dalam multiprogramming, beberapa program disimpan di memori utama pada saat yang sama dan CPU berpindah di antara mereka, sehingga CPU selalu memiliki program untuk dieksekusi. OS mulai mengeksekusi satu program dari memori jika program ini perlu menunggu seperti operasi I/O. OS beralih ke program lain. Multiprogram meningkatkan pemanfaatan CPU. Sistem multiprogram menyediakan lingkungan di mana berbagai sumber daya sistem digunakan secara efektif, tetapi mereka tidak menyediakan interaksi pengguna dengan sistem komputer. Boleh lanjut? Ada lagi disebut dengan sistem paralel. Ada lebih daripada prosesor dalam sistem. Prosesor ini berbagi bus komputer, jam, memori, dan perangkat I/O. Keuntungannya adalah meningkatkan throughput, atau bisa dibilang jumlah program yang diselesaikan dalam satuan waktu. Sistem terdistribusi mendistribusikan komputasi di antara beberapa prosesor fisik. Ini melibatkan menghubungkan dua atau lebih sistem komputer independen melalui link komunikasi. Jadi, setiap prosesor memiliki OS dan memori lokalnya sendiri. Prosesor berkomunikasi satu sama lain melalui berbagai jalur komunikasi, seperti bus berkecepatan tinggi atau saluran telepon. Komputer pribadi. Dalam komputer pribadi, sistem komputer yang didedikasikan untuk satu pengguna. Sistem operasi PC bukanlah multi-user atau multitasking. Lanjut. Oke, selanjutnya ada layanan sistem OS atau bisa dibilang layanan sistem operasi. Sistem operasi menyediakan layanan untuk program dan penggunaan program tersebut. Layanan umum ini biasa disediakan oleh sistem operasi yang terdiri dari eksekusi program, operasi I/O, manipulasi sistem file, komunikasi, deteksi kesalahan.
Dan dalam sistem operasi dengan banyak pengguna menyediakan operasi sistem yang sangat efisien. Contohnya alokasi, akuntansi, perlindungan. Lanjut. Selanjutnya kita dilanjutkan oleh Otama Sanjaya. Operasi sistem operasi. Sistem operasi modern adalah interupsi didorong jika tidak ada proses untuk dieksekusi, tidak ada perangkat I/O untuk dilayani, dan tidak ada pengguna yang harus ditanggapi. Sistem operasi akan duduk diam menunggu sesuatu terjadi. Peristiwa hampir selalu ditandai dengan terjadinya interupsi atau jebakan. Sebuah jebakan adalah interupsi yang dihasilkan perangkat lunak yang disebabkan oleh kesalahan, misalnya itu pembagian dengan nol atau akses memori tidak valid, atau dengan permintaan khusus dari program pengguna bahwa layanan sistem operasi dilakukan untuk setiap jenis interupsi. Segmen kode yang terpisah dalam sistem operasi menentukan tindakan apa yang harus diambil. Sebuah sistem layanan interupsi disediakan yang bertanggung jawab untuk menangani interupsi. Next. Komponen dalam sistem operasi. Komponen sistem operasi terdiri dari satu, manajemen proses. Manajemen proses adalah bagian terpenting dari upaya pengembangan dan peningkatan proses. Jadi, manajemen proses adalah suatu cara atau tindakan dalam membagi, mengalokasikan program yang akan dieksekusi menjadi tidak berantakan dan berjalan dengan baik sebagai mestinya. 2. Manajemen sistem file. Manajemen sistem file adalah rangkaian aktivitas perencanaan dan pengawasan kinerja suatu proses, terutama dalam memproses sistem file. 3. Manajemen penyimpanan sekunder adalah mengatur sarana penyimpanan yang berada satu tingkat di bawah memori utama sebuah komputer dalam hierarkinya proses sistem memori. 4. Panggilan sistem dan program sistem. Panggilan sistem dan program sistem adalah salah satu dari sejumlah fungsi yang disediakan oleh kernel sistem operasi ke program pengguna untuk mengakses sumber daya kernel seperti memori I/O, disk, perangkat keras, dan semua yang lain dalam lingkup sistem. 5. Perlindungan dan keamanan. Selanjutnya hanya sampai di sini dan terima kasih. Baik teman-teman dan Bapak dosen, presentasi dari kelompok kami sudah sampai bagian akhir. Selama presentasi kelompok kami telah membahas operating system. Sekian dan terima kasih.